gambar-gambar yang sudah saya tampilkan, pasti banyak sekali yang menilai bahwa negara Indonesia adalah negara agraris, di mana sebagian besar penduduknya bekerja pada sektor pertanian ataupun perkebunan. Namun, berdasarkan survei Angkatan Kerja Nasional atau yang biasa kita sebut Sekernas, tenaga pertanian mengalami penurunan terlaju dibanding sektor yang lain pada tahun 2018, yakni sebesar 0,89% dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2017. Selain itu, terdapat kejanggalan dari luas panen padi nasional di tahun 2015 dan tahun 2018. Oleh karena itu, di sini saya Novita Eka Wulandari dengan NIM 11970600059, saya akan menjelaskan dan memaparkan yang katanya negara Indonesia itu negara agraris, tapi kenapa kebutuhan pangan masih kritis? Ya, kejanggalan tersebut pastinya banyak memancing pertanyaan dari berbagai pihak, baik pihak dari sektor pertanian maupun pihak dari yang lain. Akhirnya BPS, yaitu Badan Pusat Statistik, mereka vakum selama 3 tahun untuk mencari metode terbaru untuk menganalisis mengapa hal tersebut bisa terjadi. Dan akhirnya pada tahun 2018, setelah 3 tahun mereka vakum, mereka menemukan metode terbaru, yaitu kerangka sampel area atau biasa disingkat KSA, dan mereka mengklaim bahwa metode tersebut sanggup mengukur luas panen padi secara objektif dibandingkan metode yang sebelumnya, yaitu metode A-Estimate yang milik Kementerian Pertanian. Dan setelah menggunakan metode tersebut juga, mereka akhirnya menemukan apa sih kejanggalan tersebut. Nah, kejanggalan tersebut yaitu dari tahun 2012 itu hasil panen padi itu sangat terus meningkat, tetapi luas lahan padi itu malah menyusut. Makanya mereka mempertanyakan mengapa bisa meningkat padahal luas lahan padi itu menyusut. Dan pada tahun 2018, luas panen padi diketahui sebesar 10,90 juta, padahal banyak sekali yang memperkirakan luas panen padi ini akan meningkat dibanding tahun 2015, namun faktanya malah menurun 3,22 juta dari tahun 2015. Nah, kasus tersebut bisa menjadi tanda bahwa akan timbulnya krisis pangan, padahal yang dikenal negara agraris itu mempunyai keuntungan lebih banyak dibanding negara-negara lain. Dan saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih keuntungan negara agraris itu. Saya akan menjelaskan 7 keuntungan negara agraris. Yang pertama, pertanian menjadi salah satu sektor yang menopang perekonomian negara. Mengapa bisa demikian? Karena negara kita itu mempunyai sumber daya alam yang sangat luas, sehingga kita bisa manfaatkan untuk pertanian, perkebunan, ataupun yang lainnya. Dan juga negara kita itu dikenal dengan negara yang penghasil rempah-rempah terbaik. Maka banyak sekali negara lain yang mengimpor rempah-rempah dari negara Indonesia. Dari data tahun 2018, bahkan Indonesia sudah mengekspor hasil rempah-rempahnya sebesar 31,2 juta US dollar. Dan pada tahun selanjutnya, itu pada tahun 2019, Indonesia sudah mengekspor sebanyak 12,6 juta US dollar. Angka tersebut bukan angka yang sangat kecil bagi negara Indonesia. Maka kita harus lebih bisa meningkatkan lagi dari hasil yang tadi, dari hasil rempah-rempah, itu belum dari hasil perkebunan, tanaman pangan kita, tanaman hortikultura juga. Kita akan bisa lebih banyak meraup keuntungan jika kita bisa memanfaatkan hasil-hasil tanaman, hasil-hasil dari sumber daya alam yang kita miliki. Di sini ada contoh bahwa negara Belanda menjadi negara yang mengimpor rempah-rempah dari kita. Negara Belanda merupakan negara yang dari dulu sudah menjajah kita, bahkan menjajahnya juga dengan tujuan ingin mencari rempah-rempah di negara kita. Dan sampai saat ini juga negara Belanda masih mengimpor rempah-rempah dari kita. Dan salah satu contohnya, rempah-rempah yang banyak sekali diimpor oleh Belanda yaitu kayu manis, lada putih maupun lada hitam, ada pala, vanila, jahe, kunyit, daun salam, dan yang lain-lainnya juga. Mereka masih mengimpor dari kita karena
mereka yakin kalau misalnya rempah-rempah dari kita itu masih terbaik. Dan komoditas yang paling tertinggi dari total impor Belanda selama 2019 ini adalah kayu manis sebesar 47,2%. Oleh karena itu kita bisa tingkatkan lagi jika memang benar-benar kita memanfaatkannya dengan baik. Keuntungan yang kedua yaitu mudah memperoleh hasil pertanian demi memenuhi pangan tanpa impor dari luar negeri. Dikatakan tadi sumber daya alam kita itu sangat melimpah, sangat luas. Kita terlebih dahulu bisa memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia, maka selebihnya bisa kita ekspor ke luar negeri. Keuntungan yang ketiga yaitu membantu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencintai produk lokal. Tidak jarang di era globalisasi ini kita menerima produk-produk dari luar yang lebih menarik, lebih banyak diminati. Seperti contohnya pada sayur saja, banyak orang yang memilih belanja di mall dibanding dengan di pasar, padahal kualitasnya itu tidak beda jauh. Hasil dari pasar juga sebenarnya bisa kita tingkatkan, bisa seimbang dengan hasil seperti di mall, dan sayuran seperti di mall. Maka kita harus benar-benar memanfaatkan hal tersebut. Yang mungkin harus kita lebih banyak serap itu yaitu adalah hal positifnya, seperti dari teknologinya. Itu sangat baik untuk negara kita sendiri, sehingga negara kita juga bisa bersaing dengan negara lain. Keuntungan yang keempat itu terciptanya ketahanan pangan. Jika negara kita sudah bisa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri, maka akan sedikit demi sedikit akan terbentuk ketahanan pangan. Kita tidak akan kebingungan mencari jika ada bahan pangan kita yang kurang, karena kita sudah memiliki ketahanan pangan dan stok yang sangat cukup untuk negara kita sendiri khususnya. Keuntungan yang kelima itu membuka lapangan pekerjaan baru di bidang pertanian dan perkebunan. Karena pertanian dan perkebunan itu dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak. Karena kan kita dikenalnya negara agraris, kita banyak lahan sawah, kita banyak lahan perkebunan, sehingga banyak sekali tenaga kerja yang bisa terserap di negara agraris ini. Keuntungan yang keenam yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar tidak berada di garis kemiskinan. Dan yang terakhir, ketujuh, terhindar dari krisis pangan. Nah, hal ini yang sangat penting, dari keuntungan yang sangat penting bagi negara agraris. Mereka akan terhindar atau meminimalisir adanya krisis pangan. Karena krisis pangan itu adalah masalah yang sulit, masalah yang berat untuk dihadapi, masalah yang sangat berat untuk dicari solusinya, bahkan tidak semudah yang dipikirkan. Sehingga keuntungan terbesar dari negara agraris itu adalah terhindar dari krisis pangan. Namun, apakah keuntungan tersebut sudah dirasakan sepenuhnya oleh negara Indonesia? Saya rasa belum. Pasti kalian semua juga belum merasakan hal tersebut. Saya sudah melakukan survei terhadap beberapa teman dekat saya tanyakan, apakah kalian sadar kenapa sih keuntungan tersebut tidak bisa kita rasakan? Mereka tahu dan mereka sadar apa yang menjadi penyebabnya dari kita tidak merasakan keuntungan dari negara agraris tersebut, bahkan kita masih merasakan krisis pangan. Dan yang pertama, banyak lahan pertanian ataupun perkebunan yang dialihfungsikan menjadi sektor industri atau lahan industri. Karena sekarang banyak sekali yang lebih tertarik dengan mall, gedung-gedung bertingkat apartemen, terus perumahan. Tapi kita harusnya seimbang, kita harusnya membagi dengan seimbang, tidak seenaknya harus mengalihfungsikan lahan pertanian dan perkebunan itu menjadi sektor lahan industri. Kita harus bijak mana yang harus dialihfungsikan, mana yang tidak. Dan yang kedua, ada kurang minatnya generasi muda terhadap sektor pertanian. Ada salah satu teman saya yang saya tanya, menurut Anda mengapa sih generasi muda itu kurang tertarik terhadap sektor pertanian? Dan dia menjawab, katanya sektor pertanian itu identiknya di desa, nggak terjamin,
kosong, jadi kayak kurang bergaul apa kayak gitu. Padahal sebenarnya sektor pertanian itu bukan seperti itu kan. Kita tidak bisa memandang sebelah mata bahwa sektor pertanian itu tidak terjamin. Memang tidak seperti PNS ya, sektor pertanian itu tidak seperti PNS yang terjamin, yang hidup nanti pas udah pensiunnya masih dijamin. Itu tidak seperti itu, tapi bukan berarti kita juga harus memandang sebelah mata sektor pertanian, karena sektor pertanian itu penting bagi hidup kita maupun perekonomian negara kita. Ketiga, ada rendahnya tingkat pendidikan petani. Saat ini banyak sekali petani yang hanya lulusan SD, SMP, SMA, dan jarang sekali yang lulusan kuliah. Padahal banyak sekali mahasiswa yang lulusan fakultas pertanian. Selanjutnya ada faktor alam. Faktor alam ini memang tidak bisa kendalikan, kayak perubahan iklim, cuaca yang kadang tiba-tiba hujan, musim hujan lebih panjang atau musim kemarau lebih panjang, dan ada juga faktor dari bencana alam juga yang kita tidak bisa kendalikan itu kapan datangnya, terus kita maunya gimana. Tapi kita setidaknya kita harus meminimalisir hal tersebut terlebih dahulu dengan pencegahan dan yang lainnya, walaupun faktor alam ini tidak bisa dikendalikan. Maka dari itu, untuk meningkatkan sektor pertanian untuk lebih maju, unggul, dan mengembalikan julukan negara agraris kita ini, kita harus sama-sama bekerja keras, bekerja sama, baik dari generasi muda, para petani, maupun masyarakat sekitar, supaya tercipta rasa peduli yang lebih dalam. Tanpa rasa peduli itu, kita tidak bisa merasakan apa sih yang kurang dari negara kita, apa sih yang menyebabkan terjadinya krisis pangan ini, apa sih yang menyebabkan julukan negara agraris ini hilang dari negara kita. Oleh karena itu, rasa peduli ini harus ditanamkan dalam diri kita sendiri, baik dari generasi muda, petani, atau masyarakat tadi yang sekeliling. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.